Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kembali kita bersama-sama bertemu di tempat yang kita gunakan ini dalam kajian fikih insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan salat. Di antaranya adalah satu rajul walau sobian seorang perempuan itu aurat bagi laki-laki meskipun masih anak kecil ya, antara pusar dan lutut. Wasatrul murrah gairawani bin makafain walau sopir. Adapun orang perempuan itu merdeka meskipun masih kecil, maka semua anggota badan kecuali muka dan telapak itu yang dibuka. Zahiran wa batinan, baik batin Allah itu yang boleh kelihatan orang perempuan ketika lagi sholat. Bima la yasiku launa ay launul bashar iman siddaqatu yadda tadakku billahi ka'afar bin Musa bin Hujair wa yadda ma yurka had min a'la lakinna khilaful awlad wa yadda satu min al-a'la wa yadda asfal in qadar alaih. Jadi menutup aurat juga ini, kalau misalnya orang itu nggak bisa, mungkin nggak punya pakaian ya Pak ya. Jadi menutup aurat gimana? Jadi baju nggak punya, gitu kan? Maksudnya in qadar alaih ay kullu min arwal khata wala alaih ay hasad. Jadi itu diwajib menutup itu tadi itu bagi orang yang bisa. Tapi insya Allah kalau bisa semuanya ya sanggup untuk apa? Untuk aurat. Ya jangan dulu di situ orang-orang zamannya di Ansar itu masih kecil. Itu kalau sholat pakai apa? Karung. Cuma adanya karung. Coba kalau pakai karung gimana itu? Jadi baju aja, baju ya. Baju itu pakainya pakai karung Pak. Itu baju hari-hari. Kemudian gimana kalau mau tenang? Emang nggak ada. Itu pun baju dipakai itu zaman-zaman apa ya? Jepang bagaimana? Nggak ada itu orang paling punya baju dua. Ya gantian itu pun dari karung bikinnya Pak. Nah, zaman-zaman penjajahan Jepang, meskipun Jepang itu menjajah 3,5 tahun, tapi lebih sadis katanya Pak. Karena kita ngerasain kan lebih sadis daripada Belanda yang menjajah 350. Nah ini jika ada, kalau nggak ada gimana? Ya sebisanya alat itu ditutup gitu. Sebisanya. Amal aziz ama yasturul
yusalli wujuban 'aliyan bila i'adah. Di bahasanya sakit ini banget tinggi. Jadi kalau saking wajibnya itu sholat, itu orang nggak punya amal, nggak punya penutup sama sekali, nggak punya penutup sama sekali. Dia punya, tapi kita nggak mungkin ya Pak ya. Misalnya dia punya cuma kain doang, kan gitu, orang perempuan atau tutupinnya doang gitu kan, itu tetap wajib sholat. Fayusalli wujuban 'aliyan bila i'adah. Meskipun dia apa? Dia kagak pakai baju, maka baginya wajib untuk melaksanakan sholat. Wa in khadat al-waqt walau qadara 'ala tadri ba'dil awraq lazim asqatu bima wajada. Ini jangan kan itu Pak, apa mukena ya, misalnya zaman-zaman dulu itu orang banyak yang nggak pakai baju Pak, kan gitu. Jadi mana yang lebih, misal ada bahan gitu ya, ini buat baju atau buat bawahan, buat celana kan gitu ya, buat apa? Buat bawahan kan, buat bawahan. Nggak ada wal qaddama sau'atain fal qubul wa dubur gitu. Jadi kalau saya kagak ada pisan nih, ya udah pakai ini aja nih, karena pendek kan gitu. Kalau misalnya cuma bisa nutup depan, belakang kagak tutup Pak. Depan bisa, belakang bisa ditutup, depan nggak bisa ditutup. Misalnya sampai doang ya. Kalau depan ditutup, belakang nggak bisa. Kan gitu. Yang penting ditutup yang mana Pak? Hah? Depan ya. Yang zaman dulu kan orang mandi di kali tuh. Terus mandi di kali, itunya tuh baju di atas, bener Pak. Untuk nutupinnya apa biasanya orang dulu? Pakai tangan Pak, dicekel tangannya. Ya mati ya. Tangannya dicekel. Makanya saya cerita gini, beda orang Jawa sama orang Betawi. Lagi berak mana? Di pinggir kali kan gitu. Kemudian ada orang lewat, nggak pakai apa-apa. Ada orang lewat. Kalau orang Jawa yang ditutup apanya? Bukannya Betawi. Ya. Jadi kalau Betawi bukan Jawa, apanya? Kemaluannya yang ditutup, begini kan begitu ya. Tapi kalau orang Jawa apanya? Mukanya begitu, jadi dia begitu. Mau bisa mana? Mau bisa mana? Bawahnya apa yang tutup? Jadi itu kalau misalnya nggak bisa sama sekali apa? Nutup aurat. Misalnya juga gini, kita lagi sholat. Sholat itu kan ketika sujud yang nempel ke bawah itu apa ini? Ada 7 ya. Jidat, tangan kanan, telapak kanan, telapak kaki, kemudian tubuh kanan, gitu. Kemudian kaki kan gitu ya, ujung apa? Ya, itu kan. Jadi antara itu semua hanya ini jidat yang nggak boleh terhalang ketika kita lagi sujud, nggak boleh terhalang jadi. Makanya kalau pakai ini gini kan ya, ini mah. Nah kalau misalnya betul terhalang ya, halang ya. Oh Pak tahu Ustaz, jadi kalau sujud itu kudu nempel apa? Nempel apa? Tempat sujud dibuka ini Pak gitu. Ya kagak. Kalau pakai sarung tangan gimana sholat? Boleh nggak? Atau pakai sarung kaki? Itu nanti tergantung pada apa? Kondisi kita. Kalau misalnya lagi sakit, lagi meriang, ya boleh pakai apa? Kaki. Tapi kalau misalnya lagi kagak apa ini, lagi sehat, itu mampu itu nggak boleh. Ya,
walau qadar ala sadri ba'dil aurat lazimah asatu bima wajada. Seandainya cuma bisa dia nutup sebagian auratnya aja, maka yang ditutup itu yang ada. Wa qaddama sawatain fal qubur wal yang diutamakan itu dua, depan sama belakang. Depan sama belakang kan itu. Kalau misalnya cuma satu bagian kubur, depan itu kubur, kemudian baru wala yusalli 'ariyan ma'a wujudil harir bal labisan lahu. Misalnya kita laki-laki ini punya cuma sutra doang. Kan sutra nggak boleh tuh orang laki, ya. Orang laki sholat pakai sutra itu nggak boleh. Ada yang dulu kayak BHS itu kayak dari sutra itu bukan pak campuran, itu banyak kan campurannya kan gitu ya. Yang boleh orang perempuan. Kalau dia katakan wala yusalli 'ariyan ma'a wujudil harid, maka enggak boleh sholat itu telanjang bahasanya 'ariyan ma'a wujudil haririn. Karena ada bala bisa tahu akan tetapi dia harus pakai apa? Sutra itu li'anna yuqawlil haja, karena itu apa? Boleh untuk orang yang dibolehkan bagi orang yang berhajat itu. Wa yalzamu tarki law 'alima zawj aw nahwihi, maka wajib itu nutup aurat itu dengan apa? Dengan nukur. Kalau misalnya baju kagak ada, ya Pak, bisa jadi mungkin itu keadaan darurat, kita baju kagak ada, apa kagak ada kan itu ya, atau misalnya lagi mandi, tiba-tiba apa? Hanya diumpetin, naik ke atas gimana Pak? Biar auratnya ditutup. Nah itu perlu ditutup sama lukur, Pak. Di sini katakan, wa yazam tarjih, tutup dengan apa? Dengan tanah dengan lukur. Lau adim asal au nahwi, kalau memang itu pakaian nggak ada, atau pokoknya yang lain itu nggak ada, cuma izin doang, ya udah. Pakai apa? Pakai lukur, gitu Pak. Sama juga kalau misalnya kita ada orang meninggal dunia di kayok, gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kain apa namanya? Kain kotor nggak ada, kan gitu. Semuanya nggak ada coba. Pakai apa bentuknya? Pakai anas, pakai rumput. Kalau rumput juga nggak ada, pakai apa? Ini tadi pakai tanah kan itu ya. Kayaknya sesuatu yang nggak mungkin kalau kita. Tapi memang harus ditutup, harusnya seperti itu gitu Pak. Wa yusannu lil musalli ayyal bisa aksana thiyabi. Disunahkan bagi orang yang sholat itu pakai pakaian yang paling bagus. Ya Pak. Pak, kalau kita sholat, kita pakai pakaian yang paling bagus ya Pak. Halo. Nah, ayat bisa asana tiawi. Jadi ketika sholat itu paling enggak kita pakai pakaian yang paling pokoknya bagus, layak. Jadi harus pilih-pilih ketika sholat, jangan sampai apa? Ya kita pakai robek apa gitu, jangan sampai gitu. Meskipun memang aurat laki-laki itu antara besar sama lutut, tapi harusnya pilih gitu Pak. Haruslah. Kadang memang kita kalau udah tua macam dia begini, kita lupa dengan apa? Ya, rambut dalam minggu depannya kita lupa ketika ada yang apa itu. Negor baru, rambut udah panjang kan gitu, kumis, nongkrong gitu. Bini negor baru kita tuh, Pak, itu kumis panjang kan gitu ya. Kita potong, kita rapi gitu. Boleh nggak melayak kumis? Boleh. Yang penting apa? Yang penting tidak melewati yang namanya bibir.
boleh aja, nggak apa-apa. Meskipun memang kawan-kawan kita ada yang mengatakan itu ya, ada yang mengatakan haram, apa namanya, pakai kumis, pakai makro kan gitu. Kumis lah, ya. Karena kumis itu katanya ciri orang kafir, orang kafir. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatu dufuli waktin. Jadi ketika kita sholat itu kita wajib tahu waktunya. Yakinan atau zannan, baik yakin atau kira-kira. Misal begini, kita sholat maghrib, sholat aja maghrib. Kita nggak tahu itu udah waktu maghrib atau enggak. Jadi wajib tahu. Ya Pak? Wajib apa? Wajib tahu. Di sini kan ma'rifatu dukhuli waqtin yaqinan aw dhanna faman shalla bi lam tasih salatu wa in waqa'at fil waqt. Jadi kalau orang enggak tahu waktu meskipun dia salatnya benar di waktunya, maka salatnya tidak sah. Inilah yang disebut dengan ma'rifatul waqti. Artinya apa? Artinya kita tahu kalau misalnya tadi kita salat maghrib, kita tahu itu waktu maghrib itu. Jangan misalnya kita bangun tidur sholat aja maghrib, kita kagak apa namanya, kita nggak berusaha untuk tahu itu waktu maghrib atau kagak, gitu. Nggak boleh Pak. Jadi apa? Ma'rifatu dukhuli waqtin, yaitu kita tahu masuk waktu. Kayak zuhur sampai kapan itu? Zuhur waktunya zawal ila masih dari Indonesia Misr, dua dari istiwa bahwa waktu asrin ila gurubi qardi syams. Kalau kemarin kita jelasin, jadi waktu asar itu habisnya sampai matahari terbenam, semuanya terbenam ya, bukan sepotong doang terbenamnya. Kemudian waktu maghrib sampai kapan? Sampai itu merah itu hilang. Kemudian waktu isya itu sampai kapan? Ya, gelap gitu. Makanya gelap ya. Maghrib bersama. Maka syai'una wa yanbagina ta'khir hadis zawal al-'asr wal 'afiyah urudan min khilaf man awja dzalika. Wa yabtaru ila tulu'i fajrin. Tulu'i fajrin dari isya itu sampai terbit fajar. Fajar itu adalah fajar shadiq. Kemudian apa? Waktu subuh sampai kapan? Subuh itu sampai dari fajar shadiq sampai apa? Sampai terbit matahari. Jadi sampai terbit matahari. Kemudian wal asri as-salatul wusta li sihhatil hadis fa hiya afdhalus salawat. Jadi kan ini gini Pak. Itu kan ada beberapa salat. Salat yang paling afdal itu salat apa Pak? Baik ini saya baca. Wal asru hiya as-salatul wusta li sihhatil hadis bi fa hiya afdhalus salawat. Jadi benar asar. Coba subuh sama asar, orang banyakkan sholat subuh, banyak sholat asar. Hah? Asar. Asar orang banyak yang kepikirin Pak. Wal aslu hiya as-salatul wusta li sihhatil hadis wa hiya afdhalus salawat, yaitu salat paling utama wa yaliha as-subuh. Kemudian yang kedua adalah subuh. Meskipun ada ulama subuh kan, tapi di sini katakan adalah apa? Salat asar. Maksudnya usahakan asar itu jangan sampai apa gitu. Kita tinggalin yang depan, terutama berjamaah, salat berjamaah salat asar. Kemudian wa yaliha as-subuh, kemudian subuh. Summa isya, kemudian isya. Summa zuhur, kemudian zuhur. Summa al-maghrib, kemudian maghrib. Ternyata maghrib itu paling banyak kita maghrib, tapi dia itu paling apa? Tingkatannya paling, yang paling utama tadi apa tingkatan paling tinggi? Asar. Kemudian
Kemudian tapi paling itu paling banyak. Jadi merasa itu kalau maghrib ini gimana gitu ya. Tapi kalau asar karena suka kita tinggal di apa namanya kita lupa-lupain itu asar Pak. Ini wa inna ma fardhu jamaah. Nah, sekarang ini berjamaah nih. Kalau tadi sholatnya apa ya? Nah, sholat yang paling afdal berjamaah pertama sholat apa? Subuh. Gitu ya. Kalau tadi utama sholat Pak. Yang utama sholat tadi apa? Asar. Kemudian subuh. Kemudian Isya. Kemudian zuhur. Kemudian nah, sekarang wa inna ma fardhu jamaah. Paling utama sholat berjamaah kan gitu ya. Sholat apa? Subuh. Kemudian Isya. Subuh Isya. Sekarang kita sholat subuh sering jamaah atau sering sendiri? Kemudian Isya. Isya sering jamaah atau sering sendiri? Tapi sering tinggalin. Hanya saya usul sama RW kalau lagi apa namanya oleh kondangan itu ya mulai habis sisa. Tapi katanya orang banyak apa? Banyaknya kondangan habis maghrib kan itu. RW-nya kira-kira jamaah nggak tuh kalau dia dari maghrib dia tempat kondangan? Mati kalau mati nih. Kalau yang ini gimana teh? Misalnya kondangan nih. Semakin gitu bukanya, terus sisanya jamaah nggak kira-kira? Masih Pak. Masih kalau jauh dari masjid. Ada kita makan jangan yang model-model apa? Model sedekah aja kan. Tapi sedekah tapi ada sholat banyak kita orang Pak. Mau sedekah katanya seperti itu ya. Sedekah apa hukumnya Pak? Mana ya? Sedekah. Mau sedekah apa namanya ini? Menatin anak tua. Jadi kita sholat johor. Kita sholat johor dia. Saking takutnya itu orang kagak kondangan dia. Karena makan Pak ada apa? Ada kotak ya. Bahkan kalau pas waktu Allah kita tuh apa namanya jual rumah langsung sholat itu. Yang kondangan kira-kira mana? Respect sama kita itu. Apalagi yang rumahnya jauh, ya kan? Lagi nanggapin apa? Gawat gitu. Allah di sini ada Allahu Akbar. Langsung tuh deh jual rumahnya kemari. Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau yang lain mah ngikutin RT. Kalau Ar-Rafi'i ini Pak. Jadi nabi-nabi dulu terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya cuma satu-satu. Jadi zaman Nabi Muhammad kita umat Muhammad jadi sholatnya digabung. Sini Pak. Cek. Nah, bocah mandi. Nggak apa-apa dong. Dah. Nih Pak. Qala Ar-Rafi'i kana disubhu sholatu Adam. Jadi sholat subuh itu dulu yang sering dikerjakan sama Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu sholatnya subuh doang. Nabi Adam. Jadi kalau orang sholatnya subuh doang apa? Umat Nabi Adam. Ada tuh. Wazuhru salat zuhur, salat Daud. Jadi Nabi Daud itu salatnya salat apa doang dia? Salat
subuh kagak, asar kagak, maghrib dorong dia. Ini ada nih kawan-kawan kita yang apa namanya Nabi Daud ya. Sholat teman apa? Dorong. Wal asar, sholatu Sulaiman. Nah, sholat asar itu adanya adalah sholat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sholatnya sholat apa? Asar itu. Kan gitu. Wal maghrib sholat Yaqub. Nah ini kalau maghrib itu ada sholatnya Nabi ya, Nabi Yaqub itu. Ada yang maghrib doang, banyak pak. Nah, ini sholatnya maghrib doang teman. Berarti ya umat siapa itu? Umat Nabi ya. Wal isya sholat Yunus. Isya itu sholatnya apa? Nabi yo ada yang sholat wassalam. Jadi saya ulang lagi, maghrib itu sholatnya siapa? Tadi apa? Nabi Adam sholat apa? Oh. Kemudian Nabi Daud jahat. Nabi Sulaiman Nabi Yakub aktif. Nabi Yunus apa? Bisa. Sekarang saya acak ya. Sholat asar Sulaiman. Wah, betul Allahu Akbar. Jawab. Daud. Ayatnya benar ayatnya kawat ya mah. Sekarang ayatnya sedikit bisa. Ya, aku Yunus. Nabi Yunus, ayatnya Yunus itu salah di. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Cukup ya. Saya juga sebetulnya tadi habis ada acara jam 5:30 itu baru pulang. Mandi baru gini doang, udah. Jadi itulah kadang kita ya dunia yang kita urusin, ya. Jadi kebetulan itu MTS di kecamatan, 4 kecamatan itu kita lomba tadi sampai 5 baru selesai. Kemudian ya sekarang ada di rumah. Artinya apa Pak? Mudah-mudahan sekolah agama ya. Sekolah agama itu jangan sampai dilupakan. Ya. Karena sekolah agama itu sekarang sampai Pak hilang. Ini yang tadi kecamatan ya. Bisa sebut ya. Cinere, Limok, Beji, kemudian Pancoran Mas 4. Itu tahun kemarin dengan tahun sekarang kemarin saya itu sampai berkurang 500 siswa. Halo? Maaf bukan 500, sampai 2000 juga. Kurangnya karena Pak itu tadi pendidikan agama kurang diperhatikan sama pemerintah. Bahwa sekarang kayak misalnya di sini nih Pak, itu ada SMP negeri bawah itu ada 2, 17 dan 21. Itu Pak ya. Dulu kan nggak ada tuh, zamannya bangsa di sekolah nggak ada itu negeri. Sekarang sanawiyah, sekolah-sekolah agama ya, itu terusir Pak. Bahkan begini, cerita dikit ya. Itu dia terima misalnya cuma 6 kelas. 6 kelas menerima. Terus ada 2 kelas siluman. Itu adalah jatah siapa? Jatah lurah, RT. Ada RT Sono. Iya betul kan? Jatah RW. Nggak tahu di sini ya, kelas 9. Terus anggota ya pokoknya LPM. Terus juga Dewan. Kita jatahnya itu 2 kelas.
Jadi makanya ada sekolah-sekolah negeri yang pas akhir-akhir itu dia nanyain mau nggak 5 juta, mau nggak 10 juta. Itu duitnya buat siapa? Buat yang tadi saya sebutkan. Nanti dapat nggak? Dapat dari yang dapat dari kantor. Hah? Dapat juga. Kalau di sana dia. Allah. Sekarang sampai kayak gitu Pak ya. Sampai kayak gitu. Makanya sekarang apalagi setelah Covid ini udah kalah agama. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kita akan berubah bukan berubah dari yang jelek ke jelek gitu Pak. Dari yang kurang bagus mudah-mudahan jadi bagus lagi kan itu. Lebih baik lagi kita berdoa. Nah, siapapun itu nanti presiden yang akan dirubah. Saya kalau papanya di sini kagak boleh. Boleh kata ya? Boleh. Hah? Boleh. Cuman ada jamaah yang nanya saya, Pak Ustadz pilihnya siapa? Ya saya nomor 1. Boleh lah ini. Hah? Al-Fatihah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah berikutnya kita lupa Pak untuk Bang siapa yang lagi saya kawaan ya? Gimana Bang Ustaz? Udah mendingan ya? Kita baca Fatihah untuk beliau ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.